Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Sebagai seorang teladan, Nabi Muhammad selalu memberikan contoh tata cara beribadah yang benar dan baik, termasuk ibadah haji. Dan panduan ibadah haji ini Rasulullah berikan selama perjalanan haji wada atau haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada tahun 10 Hijriah. Beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan akhlaknya. Beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia dari masa ke masa. Kepergian Nabi Muhammad SAW di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan seluruh umat muslim di dunia. Berikut adalah sinopsis detik-detik wafatnya Rasulullah SAW kembali ke haribaan ilahi. Lalu apakah wahyu terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah? Diriwayatkan bahwa surat Al-Maidah ayat 3 diturunkan pada sesudah waktu asar, yaitu pada hari Jumat di Padang Arafah pada musim haji penghabisan atau haji wada. Pada masa itu Rasulullah SAW berada di Arafah di atas unta. Ketika ayat ini turun, Rasulullah SAW tidak begitu jelas penerimaannya untuk mengingati isi dan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersandar pada unta beliau dan unta beliau pun duduk perlahan. Setelah itu turun malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya pada hari ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demikian juga apa yang terlarang olehnya. Sebab itu, kamu kumpulkan para sahabatmu dan beritahu kepada mereka bahwa hari ini adalah hari terakhir aku bertemu dengan kamu." Setelah malaikat Jibril alaihissalam pergi, maka Rasulullah pun berangkat ke Mekah dan terus pergi ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat beliau, maka Rasulullah pun menceritakan apa yang telah diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apabila para sahabat mendengar hal yang demikian, maka mereka pun gembira sambil berkata, "Agama kita telah sempurna, agama kita telah sempurna." Apabila Abu Bakar radhiyallahu an mendengar keterangan Rasulullah SAW itu, maka ia tidak dapat menahan kesedihannya. Maka ia pun kembali ke rumah lalu mengunci pintu dan menangis sekuat-kuatnya. Abu Bakar menangis dari pagi hingga ke malam. Kisah tentang Abu Bakar menangis telah sampai kepada para sahabat yang lain. Maka berkumpullah para sahabat di depan rumah Abu Bakar dan mereka berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah yang telah membuat kamu menangis sehingga begini sekali keadaanmu? Seharusnya kamu merasa gembira sebab agama kita telah sempurna." Mendengarkan pertanyaan dari para sahabat, maka Abu Bakar pun berkata, "Wahai para sahabatku, kamu semua tidak tahu tentang musibah yang menimpa kamu. Tidakkah kamu tahu bahwa apabila sesuatu perkara itu telah sempurna, maka akan kelihatanlah akan kekurangannya." Dengan turunnya ayat tersebut bahwa ia menunjukkan perpisahan kita dengan Rasulullah SAW. Setelah mereka mendengar penjelasan dari Abu Bakar, maka sadarlah mereka akan kebenaran kata-kata Abu Bakar. Lalu mereka menangis dengan sekuat-kuatnya. Tangisan mereka telah didengar oleh para sahabat yang lain. Maka mereka pun terus memberitahu Rasulullah SAW tentang apa yang mereka lihat itu. Berkata salah seorang dari para sahabat, "Ya Rasulullah, kami baru kembali dari rumah Abu Bakar dan kami dapati banyak orang menangis dengan suara yang kuat di depan rumah beliau." Apabila Rasulullah SAW mendengar keterangan dari para sahabat, maka berubahlah muka Rasulullah. Dengan bergegas beliau menuju ke rumah Abu Bakar. Setelah Rasulullah SAW sampai di rumah Abu Bakar, maka Rasulullah melihat ke semua mereka yang menangis dan bertanya, "Wahai para sahabatku, kenapakah kamu semua menangis?" Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, "Ya Rasulullah, Abu Bakar mengatakan dengan turunnya ayat ini membawa tanda bahwa waktu wafatmu telah dekat. Adakah ini benar, ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW berkata, "Semua yang dikatakan oleh Abu Bakar adalah benar. Dan sesungguhnya waktu untuk aku meninggalkan kamu semua telah dekat." Setelah Abu Bakar mendengar pengakuan Rasulullah, maka ia pun menangis sekuat tenaganya sehingga ia jatuh pingsan. Sementara Uqasyah radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, waktu itu Anda pukul dengan tulang rusuk saya. Oleh itu, saya hendak tahu apakah Anda sengaja memukul saya atau hendak memukul unta baginda." Rasulullah SAW berkata, "Wahai Uqasyah, Rasulullah sengaja memukul kamu." Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, kamu pergi ke rumah Fatimah dan ambilkan tongkatku kemari." Bilal keluar dari masjid menuju ke rumah Fatimah sambil meletakkan tangannya di atas kepala dengan berkata,
Rasulullah telah menyediakan dirinya untuk dikisos. Setelah Bilal sampai di rumah Fatimah, maka Bilal pun memberi salam dan mengetuk pintu. Kemudian Fatimah menyahut dengan berkata, "Siapakah di pintu?" Lalu Bilal berkata, "Saya Bilal. Saya telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil tongkat beliau." Kemudian Fatimah berkata, "Wahai Bilal, untuk apa ayahku minta tongkatnya?" Berkata Bilal, "Wahai Fatimah, Rasulullah telah menyediakan dirinya untuk dikisos." Bertanya Fatimah lagi, "Wahai Bilal, siapakah manusia yang sampai hatinya untuk mengkisos Rasulullah?" Bilal tidak menjawab pertanyaan Fatimah. Setelah Fatimah memberikan tongkat tersebut, maka Bilal pun membawa tongkat itu kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah menerima tongkat tersebut, maka beliau pun menyerahkan kepada Ukasyah. Melihatkan hal yang demikian, maka Abu Bakar dan Umar tampil ke depan sambil berkata, "Wahai Ukasyah, janganlah kamu kisos Rasulullah, tetapi kamu kisoslah kami berdua." Apabila Rasulullah mendengar kata-kata dari Abu Bakar dan Umar, maka dengan segera beliau berkata, "Wahai Abu Bakar, Umar, duduklah kamu berdua. Sesungguhnya Allah telah menetapkan tempatnya untuk kamu berdua." Kemudian Ali bangun lalu berkata, "Wahai Ukasyah, aku adalah orang yang senantiasa berada di samping Rasulullah. Oleh itu, kamu pukullah aku dan janganlah kamu mengkisos Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Ali, duduklah kamu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan tempatmu dan mengetahui isi hatimu." Setelah itu, Hasan dan Husain bangun dengan berkata, "Wahai Ukasyah, bukankah kamu tidak tahu bahwa kami ini adalah cucu Rasulullah? Kalau kamu mengkisos kami, sama saja dengan kamu mengkisos Rasulullah." Mendengar kata-kata cucunya, Rasulullah pun berkata, "Wahai buah hatiku, duduklah kamu berdua." Berkata Rasulullah, "Wahai Ukasyah, pukullah saya kalau kamu hendak memukul." Kemudian Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, Anda telah memukul saya sewaktu saya tidak memakai baju." Maka Rasulullah pun membuka baju. Setelah Rasulullah membuka baju, maka menangislah semua orang yang hadir. Setelah Ukasyah melihat tubuh Rasulullah, maka ia pun mencium beliau dan berkata, "Saya tebus Anda dengan jiwa saya Rasulullah. Siapakah yang sanggup memukul Anda? Saya melakukan begini adalah sebab saya ingin menyentuh badan Anda yang dimuliakan oleh Allah dengan badan saya, dan Allah menjaga saya dari neraka dengan kehormatanmu." Kemudian Rasulullah berkata, "Dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak melihat ahli surga, inilah orangnya." Kemudian semua para jemaah bersalam-salaman atas kegembiraan mereka terhadap peristiwa yang sangat penting itu. Setelah itu para jemaah pun berkata, "Wahai Ukasyah, inilah keuntungan yang paling besar bagimu. Engkau telah memperoleh derajat yang tinggi dan bertemankan Rasulullah SAW di dalam surga." Apabila ajal Rasulullah makin dekat, maka beliau pun memanggil para sahabat ke rumah Aisyah, dan beliau berkata, "Selamat datang kamu semua, semoga Allah mengasihi kamu semua. Saya berwasiat kepada kamu semua agar kamu semua bertakwa kepada Allah dan mentaati segala perintahnya. Sesungguhnya hari perpisahan antara saya dengan kamu semua hampir dekat, dan dekat pula saat kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menempatkannya di surga. Kalau telah sampai ajalku, maka hendaklah Ali yang memandikanku, Fadl bin Abbas hendaklah menuangkan air, dan Usamah bin Zaid hendaklah menolong keduanya. Setelah itu, kamu kafanilah aku dengan pakaianku sendiri apabila kamu semua menghendaki, atau kafanilah aku dengan kain yaman yang putih. Apabila kamu memandikan aku, maka hendaklah kamu letakkan aku di atas balai tempat tidurku dalam rumahku ini. Setelah itu, kamu semua keluarlah sebentar meninggalkanku. Pertama yang akan mensolatkanku ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang akan mensolatkanku ialah Jibril alaihissalam, kemudian diikuti oleh malaikat Israfil, malaikat Mikail, dan yang akhir sekali malaikat Israel beserta dengan semua para pembantunya. Setelah itu baru kamu semua masuk bergantian secara berkelompok bersolat ke atasku." Setelah para sahabat mendengar ucapan yang sungguh menyayat hati itu, maka mereka pun menangis dengan nada yang keras dan berkata, "Ya Rasulullah, Anda adalah seorang Rasul yang diutus kepada kami dan untuk semua, yang mana selama ini Anda memberi kekuatan dalam penemuan kami dan sebagai penguasa yang menguruskan perkara kami. Apabila Anda sudah tiada, kepada siapakah akan kami tanya setiap persoalan yang timbul nanti?" Kemudian Rasulullah berkata, "Dengarlah para sahabatku, aku tinggalkan kepada kamu semua jalan yang benar dan jalan yang terang, dan telah aku tinggalkan kepada kamu semua dua penasihat, yang satu daripadanya pandai bicara dan satu lagi diam saja. Yang pandai bicara itu ialah Al-Quran, dan yang diam itu ialah maut. Apabila ada suatu persoalan yang rumit di antara kamu, maka hendaklah kamu semua kembali kepada Al-Quran dan hadisku. Dan sekiranya hati kamu itu berkeras, maka lembutkanlah dia dengan mengambil pelajaran dari mati." Rasulullah SAW berkata demikian. Maka sakit Rasulullah bermula. Dalam bulan Safar Rasulullah sakit selama 18 hari dan sering disiarahi oleh para sahabat.
Dalam sebuah kitab diterangkan bahwa Rasulullah diutus pada hari Senin dan wafat pada hari Senin. Pada hari Senin penyakit Rasulullah bertambah berat. Setelah Bilal menyelesaikan azan subuh, maka Bilal pun pergi ke rumah Rasulullah. Sesampainya Bilal di rumah Rasulullah, maka Bilal pun memberi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu dijawab oleh Fatimah. Rasulullah masih sibuk dengan urusan beliau. Setelah Bilal mendengar penjelasan dari Fatimah, maka Bilal pun kembali ke masjid tanpa memahami kata-kata Fatimah. Apabila waktu subuh hampir hendak lupus. Lalu Bilal pergi sekali lagi ke rumah Rasulullah dan memberi salam seperti permulaan tadi. Kali ini salam Bilal telah didengar oleh Rasulullah dan Rasulullah berkata, "Masuklah wahai Bilal, sesungguhnya penyakitku ini semakin berat. Oleh itu kamu suruhlah Abu Bakar mengimamkan sholat subuh berjamaah dengan mereka yang hadir." Setelah mendengar kata-kata Rasulullah, maka Bilal pun berjalan menuju ke masjid sambil meletakkan tangan di atas kepala dan berkata, Aduh musibah. Setelah Bilal sampai di masjid, maka Bilal pun memberitahu Abu Bakar tentang apa yang telah Rasulullah katakan kepadanya. Abu Bakar tidak dapat menahan dirinya apabila ia melihat mimbar kosong, maka dengan suara yang keras Abu Bakar menangis sehingga ia jatuh pingsan. Melihatkan peristiwa ini, maka riuh rendah tangisan sahabat dalam masjid. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apakah yang telah berlaku?" Maka Fatimah pun berkata, "Kekecohan kaum muslimin sebab Anda tidak pergi ke masjid." Kemudian Rasulullah memanggil Ali dan Fadl bin Abbas. Lalu Rasulullah bersandar kepada kedua mereka dan terus pergi ke masjid. Setelah Rasulullah sampai di masjid, maka Rasulullah pun bersolat subuh bersama. Setelah Rasulullah sampai di masjid, maka Rasulullah pun bersolat subuh bersama dengan para jamaah. Setelah selesai sholat subuh, maka Rasulullah pun berkata, "Wahai kaum muslimin, kamu semua senantiasa dalam pertolongan dan pemeliharaan Allah. Oleh itu, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan semua perintahnya. Sesungguhnya aku akan meninggalkan dunia ini dan kamu semua. Dan hari ini adalah hari pertama aku di akhirat dan hari terakhirku di dunia." Setelah berkata demikian, maka Rasulullah pun pulang ke rumah beliau. Kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat Israel, "Wahai Israel, pergilah kamu kepada kekasihku dan pergilah kamu kepada kekasihku dengan sebaik-baik rupa. Dan apabila kamu hendak mencabut ruhnya, maka hendaklah kamu melakukan dengan cara yang paling lembut sekali. Apabila kamu pergi ke rumahnya, maka minta izinlah terlebih dahulu. Kalau ia izinkan kamu masuk, maka masuklah. Kalau ia izinkan kamu masuk, maka masuklah kamu ke rumahnya. Dan kalau ia tidak mengizinkan kamu masuk, maka hendaklah kamu pergi kepadaku." Setelah malaikat Israel mendapat perintah dari Allah, maka malaikat Israel pun turun dengan menyerupai orang Arab Badui. Setelah malaikat Israel sampai di depan rumah Rasulullah, maka ia pun memberikan salam, "Assalamualaikum ya ahlul bait nubuwati wa madonir risalati adkhulu." Mudah-mudahan keselamatan tetap untuk kamu semua sekalian. Wahai penghuni rumah Nabi dan sumber risalah, bolehkah saya masuk? Ketika Fatimah mendengar orang memberi salam, maka ia pun berkata, "Wahai hamba Allah, Rasulullah sedang sibuk sebab Wahai hamba Allah, Rasulullah sedang sibuk. Wahai hamba Allah, Rasulullah sedang sibuk sebab sakitnya yang semakin berat. Kemudian malaikat Israel berkata lagi seperti di permulaannya, dan kali ini seruan malaikat itu telah didengar oleh Rasulullah. Dan Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, siapakah di depan pintu itu?" Maka Fatimah pun berkata, "Ya Rasulullah, ada orang Arab Badui memanggilmu. Dan aku telah katakan kepadanya bahwa Anda sedang sibuk sebab sakit. Sebaliknya dia memandang saya dengan tajam sehingga terasa menggigil badan saya. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Fatimah, tahukah kamu apakah orang itu?" Jawab Fatimah, "Tidak ayah. Dia adalah malaikat Israel, malaikat yang akan memutuskan segala macam nafsu syahwat yang memisahkan perkumpulan-perkumpulan dan yang memusnahkan semua rumah serta meramaikan kubur." Fatimah tidak dapat menahan air matanya lagi setelah mengetahui bahwa saat perpisahan dengan ayahandanya akan berakhir. Dia menangis terisak-isak. Ketika Rasulullah mendengar tangisan Fatimah, maka beliau pun berkata, "Janganlah kamu menangis wahai Fatimah. Engkaulah orang pertama
engkaulah orang pertama dalam keluargaku. Engkaulah orang yang pertama dalam keluargaku akan bertemu dengan aku. Kemudian Rasulullah pun mengizinkan malaikat Israel masuk. Maka malaikat Israel pun masuk dengan mengucap, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menjawab, Waalaikumsalam wahai Israel. Waalaikumsalam wahai Israel. Engkau datang menziarahi aku atau untuk mencabut ruhku? Waalaikumsalam wahai Israel. Engkau datang menziarahi aku atau untuk mencabut ruhku? Maka malaikat Israel pun berkata, kedatangan saya adalah untuk menziarahimu dan untuk mencabut ruhmu. Kedatangan saya adalah untuk menziarahimu dan untuk mencabut ruhmu. Itu pun kalau engkau izinkan. Kalau engkau tidak izinkan, maka aku akan kembali. Berkata Rasulullah, wahai Israel, di manakah kamu tinggalkan Jibril? Berkata Israel, saya tinggalkan Jibril di langit dunia. Para malaikat sedang memuliakan dia. Tidak beberapa lama, kemudian Jibril pun turun dan duduk di dekat kepala Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat kedatangan Jibril, maka Rasulullah pun berkata, wahai Jibril, tahukah kamu bahwa ajalku sudah dekat? Berkata Jibril, ya aku tahu Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, wahai Jibril, beritahu kepadaku kemuliaan yang mengembirakan aku di sisi Allah. Berkata Jibril, sesungguhnya semua pintu langit telah dibuka. Para malaikat bersusun rapi menanti ruhmu di langit. Kesemua pintu-pintu surga telah dibuka, dan kesemua bidadari-bidadari sudah berhias menanti kehadiranmu. Berkata Rasulullah, Alhamdulillah. Sekarang kamu katakan pula tentang umatku di hari kiamat nanti. Berkata Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang bermaksud, sesungguhnya aku telah melarang semua para nabi masuk ke dalam surga sebelum engkau masuk terlebih dahulu, dan aku juga melarang semua umat memasuki surga sebelum umatmu memasuki surga. Berkata Rasulullah SAW, sekarang aku telah puas hati dan telah hilang rasa susahku. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Israel, mendekatlah kamu kepadaku. Setelah itu, malaikat Israel pun memulai tugasnya. Apabila ruh beliau sampai pada pusat, maka Rasulullah pun berkata, wahai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati. Hilang. Wahai Jibril, alangkah dahsyatnya rasa mati. Jibril pun mengalihkan pandangan dari Rasulullah apabila mendengar kata-kata beliau itu. Melihatkan telatah Jibril itu, maka Rasulullah pun berkata, wahai Jibril, apakah kamu tidak suka melihat wajahku? Jibril berkata, wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sanggup melihat wajahmu dikala kamu sedang sakaratul maut? Wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sanggup melihat wajahmu dikala kamu Wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sanggup melihat wajahmu dikala kamu dalam sakaratul maut? Anas bin Malik berkata, apabila ruh Rasulullah telah sampai di dada beliau, maka beliau telah bersabda, aku wasiatkan kepada kamu agar kamu semua menjaga sholat dan apa-apa yang telah diperintahkan ke atasmu. Lalu bagaimana penjelasan wahyu terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah? Perkembangan dakwah Islam mencapai puncaknya setelah masa hijrah. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, Madinah berkembang menjadi kota yang beradab dalam segala segi, baik ekonomi, politik, hingga keamanan militer. Para utusan kabilah-kabilah Arab datang untuk menyatakan dan menyebarkan keislaman. Pada tahun ke-10 setelah hijrah, pada tahun ke-10 setelah hijrah, Rasulullah melakukan haji dengan diikuti oleh 100.000 kaum muslimin. Saat ibadah haji itu, Rasulullah berpitadoh di Bukit Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijrah. Dan turunlah wahyu yang terakhir, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan kesempurnaan agama Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Demikian juga dikaruniai nikmat Allah telah dianugerahkan kepada nabi dan umat secara lengkap dan sempurna. Wahyu itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmatiya wa radiyatu lakumul Islam madina. Pada hari itu aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku lengkapi karunia nikmatku atas serta telah aku ridhoi Islam itu menjaga. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku lengkapi karunia nikmatku atasmu.
Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku lengkapi karunia nikmatku atas serta telah aku ridhoi Islam itu menjadi agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Dengan demikian sempurnalah agama Allah, agama Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad. Dengan demikian sempurnalah agama Allah, agama Islam yang dibawa Rasul Muhammad, agama Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad. Karunia nikmat Allah telah diberikan kepada Nabi dan umatnya pada waktu itu. Tugas risalah Nabi hampir selesai. Perjalanannya telah dekat ke arah tujuan, dimulai dari kota Mekah sampai kota Madinah. Hal tersebut menandakan bahwa telah selesai tugas Nabi Muhammad SAW di dunia. Peristiwa ini dikenal dengan nama Haji Wada atau Haji Perpisahan. Sekitar 3 bulan setelahnya, Nabi Muhammad jatuh sakit dan 3 hari kemudian wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah dalam usia 63 tahun. Bacaan Arab Latin dan arti surat Al-Ma'idah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akalas aki maca bae kok ya. Nani rekaman dhewe ya. Yang berarti artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas bukan nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengudi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu sesuatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapakah yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikut merupakan khutbah yang disampaikan Rasulullah saat Haji Wada. Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci, sama seperti sucinya hari yang kalian jalani ini. Pada bulan ini, di negeri kalian ini, ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada masa jahiliyah dan disaksikan oleh kedua mata kakiku ini telah dihapuskan. Bahwa darah yang bertumpah pada masa jahiliyah semuanya telah dihapuskan. Darah pertama dari sekian banyak darah kita semuanya telah dihapuskan. Darah pertama dari sekian banyak darah kita yang telah kuhapuskan adalah darah Ibnu Rabi'ah bin Haris. Pada saat itu Ibnu Rabi'ah disusui di tempat Bani Sa'ad, kemudian dibunuh oleh Huzail. Bahwa riba yang dijalankan pada masa jahiliyah telah dihapuskan, dan praktik riba yang pertama kali dihapuskan adalah riba yang terjadi di antara kita. Riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, maka sesungguhnya seluruh riba yang telah dilakukan olehnya telah dihapuskan. Takutlah kalian kepada Allah dalam soal perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah dan menghalalkan kehormatan mereka dengan mengatasnamakan Allah. Hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka tidak mengizinkan seseorang yang tidak kalian sukai menginjakan kakinya di lantai kalian. Hilang maning. Hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka tidak mengizinkan seseorang yang tidak kalian sukai menginjakan kakinya di lantai kalian. Jika mereka tetap melakukannya, melanggar perintah suami dengan memasukkan orang lain ke tempat tidur, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Dan hak mereka atas kalian adalah memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Dan sesungguhnya telah kutinggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Sesuatu itu adalah kitab Allah. Apabila pada hari kemudian aku mempertanyakan semua itu kepada kalian, apa jawaban kalian? Celakalah kalian, perhatikanlah oleh kalian. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, di mana kalian menghancurkan dan memerangi satu sama lain.
Sesungguhnya setan sudah kehilangan harapan untuk dapat disembah di bumi kalian ini. Akan tetapi ia punya kesempatan untuk dipertuan manusia dalam berbagai hal itu, dan semua bersumber dari perbuatan kalian. Oleh karena itu, berhati-hatilah saudara-saudara. Sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu. Seandainya kalian berpegang teguh padanya, niscaya kalian tidak akan hilang manis. Kayaknya enggak, jujur ada. Hah? Bukan dia sambung. Anakku akan apa? Sesuatu itu ekspor. Ya. Sesuatu itu adalah kitab Allah dan sunnah nabinya. Itu iya mau di sini. Kayak engkau motongnya kita orang ya. Sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu. Seandainya kalian berpegang teguh padanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selamanya. Sesuatu itu adalah kitab Allah dan sunnah nabinya. Sesungguhnya setiap muslim adalah saudara bagi setiap muslim lainnya. Seluruh muslimin adalah bersaudara. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengambil harta saudaranya, kecuali sesuatu yang diberikan atas kebaikan hatinya. Kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Berikut ini adalah isi kandungan surat Al-Maidah ayat 3. Yang pertama, pengharaman bangkai, pengharaman darah, pengharaman babi, pengharaman hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Pengharaman hewan yang disembelih atas nama selain Allah, pengharaman hewan yang mati tercekik, pengharaman hewan yang mati terpukul benda tumpul, pengharaman hewan yang mati terjatuh, pengharaman hewan yang mati tertanduk binatang buas, pengharaman hewan yang disembelih untuk berhala. Binatang yang tercekik, terpukul, terjatuh, tertanduk bisa halal jika masih hidup dan dapat disembelih. Larangan mengundi nasib dengan anak panah maupun metode sejenisnya. Segala yang dilarang oleh Allah adalah kefasikan. Orang-orang kafir telah berputus asa untuk mengalahkan kaum muslimin. Tidak boleh takut kepada orang-orang kafir. Perintah untuk takut dan takwa kepada Allah semata. Allah telah menyempurnakan agamanya, maka Islam adalah agama yang sempurna. Nikmat terbesar adalah nikmat Islam. Islam adalah agama yang Allah ridhoi. Selain Islam, Allah tidak meridhoinya. Agama Islam memberikan keringanan bagi orang-orang yang dalam kondisi darurat untuk memakan makanan haram yang jika tidak dilakukannya bisa mengakibatkan kematian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Maidah ini berisi tentang kisah-kisah pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang meminta kepada Allah agar menurunkan untuk mereka hidangan makanan dari langit. Al-Maidah, hidangan makanan dari langit. Surat ini dinamakan juga dengan Al-Uqud yang artinya perjanjian. Ayat pertama di dalam surat Al-Maidah berisi tentang perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk memenuhi janjinya terhadap Allah dan perjanjian yang telah mereka buat atas sesamanya. Dinamakan juga Al-Munqis yang artinya menyelamatkan karena di akhir ayat surat Al-Maidah bercerita tentang kisah Nabi Isa dan pengikut setianya yang diselamatkan dari azab Allah. Beberapa pokok diantaranya pokok keimanan, hukum-hukum, kisah para nabi, penyempurnaan agama Islam, sikap Yahudi dan Nasrani kepada Islam, Khasiat surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah memiliki khasiat aman dari kecurian dan dapat menghilangkan dahaga. Surat Al-Maidah memiliki khasiat menjadi seorang penyabar dan qanaah. Surat Al-Maidah memiliki khasiat menjauhkan perbuatan dari maksiat. Surat Al-Maidah memiliki khasiat penawaran dari dosa. Surat Al-Maidah memiliki khasiat penawar dari dusta. Surat Al-Maidah memiliki khasiat membuka rezeki dan berbagai hajat lainnya. Ragam pendapat tentang ayat terakhir yang turun. Terkait ayat-ayat terakhir yang turun, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyebut terakhir yang turun adalah ayat tentang riba, Al-Baqarah ayat 278 sampai 281. Pendapat ini bersumber dari keterangan Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Pendapat kedua adalah Al-Baqarah ayat 281. Dan takutlah kalian terhadap hari yang pada waktu itu kamu semua kembalikan. Dan takutlah kalian terhadap hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan. Dan takutlah kalian terhadap hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna.
Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dizalimi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Pendapat ini sebagaimana keterangan Ibnu Abbas dan Ibnu Sa'id bin Jubair yang diriwayatkan An-Nasa'i. Ayat terakhir turun adalah firman Allah tentang utang, Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan itulah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Sebagian lagi menyebut bahwa ayat terakhir turun pada Nabi Muhammad adalah ayat kalalah, yaitu surat An-Nisa ayat 176. Kalalah adalah sebutan untuk orang yang meninggalkan dunia namun tidak memiliki anak keturunan dan orang tuanya sudah meninggalkan lama. Menurut tafsir Wajiz pada ayat ketiga surat Al-Maidah yang lalu telah dijelaskan beberapa perbuatan yang diharamkan. Ayat ini menguraikan lebih terperinci makanan-makanan yang diharamkan. Berikut penjelasan lengkapnya. Ada 10 jenis makanan yang diharamkan. Semuanya berasal dari hewan. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah yang keluar dari tubuh sebagaimana tersebut dalam surat Al-An'am ayat 145, yaitu daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Demikian pula diharamkan daging hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Bagi hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas adalah halal hukumnya kalau sempat disembelih sebelum mati. Dan diharamkan pula hewan yang disembelih untuk berhala. Untuk diharamkan pula mengundi nasib dengan anak panah. Orang Arab jahiliyah menggunakan anak panah untuk menentukan apakah mereka akan melakukan sesuatu perbuatan atau tidak. Mereka mengambil 3 buah anak panah yang belum memakai bulu. Masing-masing anak panah itu ditulis dengan kata-kata lakukan, jangan lakukan, dan anak panah yang ketiga tidak tertulis apa-apa. Semua anak panah itu diletakkan dalam sebuah tempat yang disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan suatu perbuatan, maka mereka meminta agar juru kunci Ka'bah mengambil salah satu dari 3 anak panah itu. Mereka melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sesuai dengan bunyi kalimat yang tertulis dalam anak panah yang diambilnya. Mereka melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sesuai dengan bunyi kalimat yang tertulis dalam anak panahnya. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulangi sekali lagi. Pada hari itu, yaitu pada waktu haji wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat-ayat ini karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa dibolehkan memakan makanan yang diharamkan oleh ayat ini karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu a'lam.